Pemirsa, dengan gotong royong, semua tertolong. Tapi tahun ini nampaknya BPJS Kesehatan merugi sebesar 9 triliun rupiah. Ini ada apa? Saya akan membahasnya dengan staf ahli direksi BPJS Kesehatan. Selamat sore Pak Irfan Humaydi. Selamat sore. Dan saya juga sudah bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Ibu Siti Masrifah, apa kabar? Baik. Bu Siti, saya ke Pak Irfan dulu nih. Silakan. Ini sebenarnya mengalami perbaikan. Kalau tahun lalu 9,7 triliun meruginya, defisitnya tahun ini 9 triliun. Sebenarnya apa yang tidak pas sehingga BPJS Kesehatan merugi lagi tahun ini? Ya, terima kasih. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa BPJS Kesehatan itu bukanlah badan usaha, tapi badan hukum publik yang diamanatkan oleh undang-undang menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jadi tidak ada istilahnya merugi, beda dengan corporate. Jadi bukan laba rugi. Nah, dan untuk diketahui bahwa untuk penganggaran program jaminan kesehatan ini bersifat perimbangan, dana berimbang antara pendapatan dengan biaya atau pengeluaran. Nah, sebagian besar pendapatan yang diterima BPJS Kesehatan itu bersumber dari iuran. Tadi disebutkan bahwa untuk penetapan iuran memang masih jauh dari yang diusulkan. Jadi bukan BPJS Kesehatan yang mengusulkan. Yang mengusulkan adalah Dewan Jaminan Sosial Nasional berdasarkan perhitungan aktuarial. Tadi sudah disebutkan adanya gap, contohnya adalah PBI yang seharusnya 36.000 ditetapkan 23.000. Di situ ada gap 13.000 satu orang. Bayangkan kalau dikali sekian juta dikali 12 bulan. Kelas 3 PBPU juga harusnya 53.000 ditetapkan 25.000 dan seterusnya. Jadi kami sebutnya mungkin secara struktur unfunded. Jadi memang di bawah yang ditetapkan. Namun demikian, kita perlu apresiasi juga dengan pemerintah. Artinya komitmen pemerintah sangat besar untuk menjamin keberlangsungan program ini. Karena dalam peraturan perundangan yang berlaku ada 3 opsi. Jika terjadi mismatch, jika terjadi biaya manfaat lebih besar daripada iuran yang diterima. Opsi pertama adalah penyesuaian iuran. Opsi yang kedua penyesuaian manfaat, dalam hal ini mengurangi manfaat. Opsi ketiga adalah tambahan atau anggaran tambahan dari pemerintah. Untuk tahun 2016 opsi penyesuaian iuran dan opsi tambahan dana dari pemerintah itu dilakukan. Namun penyesuaian iurannya memang belum sepenuhnya sesuai dengan perhitungan aktuarial. Untuk tahun 2017 opsinya yang dipilih hanya tambahan dari dana dari pemerintah. Jadi itu yang perlu diketahui tentang konsep daripada costing maupun pricing ini, sehingga bisa disebutkan tadi secara structurally unfunded untuk program ini begitu. Bu Siti, ini tarifnya, iurannya adalah rekomendasi dari DJSN. Ketika kita melihat dari tahun lalu dan tahun ini ternyata ada defisit. Apakah nanti akan ada dialog kembali antara Komisi 9 dengan DJSN untuk merumuskan kebijakan yang baru yang barangkali lebih bisa diterapkan oleh BPJS Kesehatan? Iya. Begini Mbak, setiap ada sesuatu pasti Komisi 9 memanggil ya DJSN. Bisa mereka mengajukan bahwa ada sesuatu hal yang perlu dibicarakan dengan DPR gitu. Karena tidak akan ada kenaikan yang disebutkan tadi kalau kemudian DPR tidak menyetujui itu. Waktu itu memang kita sudah tahu bahwa memang ada yang namanya defisit tadi, sekian triliun gitu ya. Itu sudah diketahui oleh Komisi 9. Dan dari DJSN sudah menyampaikan bahwa ada 3 solusi yang disampaikan tadi. Kenapa kemudian di Komisi 9 tidak setuju kalau kemudian itu di-fullkan kenaikannya gitu. Karena kita masih melihat bahwa gini, untuk kesehatan ini harusnya negara kan hadir gitu. Jadi kalau kemudian pembiayaan kesehatan itu dibebankan dengan iuran yang tinggi, maka kita khawatir nanti jangan-jangan di depan dia bisa bayar, ujung-ujungnya dia nggak bisa bayar kembali gitu. Nah, makanya kemudian kami waktu itu dengan DJSN mengatakan kalau kelas 3 jangan ada kenaikan. Makanya kemudian dari 25.000 ya cuma naik 500. Itu pun dengan dengan ya perdebatan yang sangat
sengit gitu. Nah, kemudian yang untuk PBI kan tadinya kita masih ke PBI jangan sampai karena negara yang membiayai jangan terlalu mahal begitu. Tetapi dari 19.000 sekian ya Mas ya, menjadi 23.000 itu kan artinya sudah ada kenaikan. Artinya memang DPR melihat persoalan BPJS ini memang harus ada jalan keluar yang kemudian itu ya begitu win-win solutionnya seperti tadi disampaikan. Tidak semua bisa diselesaikan, tetapi ada persoalan-persoalan. Oh ya udah dengan begini caranya. Kalau kelas 3 naiknya sedikit karena kelas 3 pasti nggak mampu. Baik, menarik sekali. Kita akan lanjutkan perbincangannya usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang. Segera kembali. Ya, kembali di Ada Berita Petang. Pemirsa, tadi Menteri Kesehatan mengatakan dalam tayangan bahwa 80% pembiayaan adalah untuk penyakit berat seperti jantung dan sebagainya. Apakah nanti ada formula baru yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan? Mungkin tidak akan membayar secara penuh, cuman ada platform atas dan bawah yang akan dikeluarkan. Pak Irfan? Iya, jadi untuk diketahui publik juga bahwa pembahasan rencana kerja anggaran tahunan itu selalu kita bahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Kesehatan, dan kita mengungkapkan dari data yang ada kemungkinan akan terjadi mismatch sebesar sekian. Lalu diformulasikanlah bagaimana way out-nya. Selain yang 3 hal tadi, ada banyak way out. Salah satunya, tapi ini baru masih dalam pembahasan. Ada yang melontarkan bahwa sebagian bisa ditutupi dari cukai rokok. Ada lagi yang sebagian penambahan dari setiap bungkus rokok sekitar Rp500 itu kalau dihitung sekitar 13 triliun bisa terkumpul dari situ. Jadi ada banyak cara opsi untuk mengatasi ini selain dari yang 3 saya sebutkan tadi. Nah, tapi itu masih dalam pembahasan. Begitu. Bu Siti, artinya tidak hanya dari Kementerian Kesehatan. Kalau dari penjelasan Pak Irfan tadi ada dari Kementerian Keuangan barangkali ini melakukan kolaborasi. Bagaimana kemudian DPR Komisi 9 mengakomodir ini semua supaya nanti bisa mengetok palu untuk sesuatu yang bisa menjadi solusi? Begini Mbak, kan ada beberapa hal yang menyebabkan defisit ya. Itu memang salah satu tadi yang disampaikan oleh Pak Irfan itu gara-gara iuran. Ada mismatch ya, sehingga tidak sesuai dengan hitungan begitu. Satu itu. Yang kedua kan selama ini setelah dilakukan evaluasi, pengawasan dan lain-lain terhadap berjalannya BPJS ini, ternyata memang ada satu yang juga itu perlu menjadi perhatian kita semua, yaitu soal misalnya fraud tadi ya. Fraud itu kecurangan-kecurangan gitu. Nah begini, memang mungkin oknum yang melakukan itu, tetapi kita ketika melakukan rapat dengan pendapat dengan BPJS, mereka mengatakan bahwa ada loh fraud, misalnya tahun 2016 ada kecurangan itu terindikasi 1,98 triliun. Itu kan angka yang bombastis, angka yang sedemikian rupa, tapi karena kecurangan itu sudah terdeteksi ya, maka kemudian kecurangan itu tidak bisa kemudian tidak dibayar kan, maksudnya kecurangan dalam bentuk apa Bu Siti? Nah, kecurangan itu terbagi dua. Satu misalnya di Vaskesnya, kemudian yang kedua di Vaskes di rujukan, kemudian di layanan pertama ya, di layanan pertama. Ini saya mencatat itu FKTP misalnya di Puskesmas itu ada 70,92% kecurangan, indikasi kecurangan. Klinik Pratama itu ada 23,72%. Ya, kemudian di dokter itu 3,81%, apotek 1,54%. Artinya apa? Data ini menunjukkan bahwa defisit itu bukan hanya terindikasi dari dana iuran yang mismatch, bukan, tetapi ada faktor-faktor, beberapa faktor lain, misalnya kayak seperti tadi. Kita tahu begini, BPJS ini kan memang baru berjalan ya, 2014, usianya baru 3 tahunan sekian gitu. Nah, itu kan bagian dari transformasi Askes yang tadinya hanya jumlahnya 121,6 juta, yang saat ini 180 jutaan lah, dikurangi dengan yang mendapat PBI ya, Pak Irfan ya, 92 juta begitu. Nah, dari sekian ini kan dana, salah satunya dana itu masuk, kemudian ada sistem yang dibangun, yaitu pembayarannya melalui misalnya Inasi Bijis. Inasi Bijis itu kan sistemnya paket. Iya.
Nah, karena sistem paket kadang-kadang kita ya memang kita tidak menjudge bahwa ada rumah sakit yang nakal, tapi ada oknum yang nakal yang harusnya dia orang ini mendapatkan perawatan sampai tuntas, tetapi tiba-tiba oh kamu pulang aja ya gitu. Padahal kan sudah perawatannya paket kan biayanya. Jadi ada sisa yang itu bagian dari yang fraud tadi, kecurangan-kecurangan itu. Nah, ada itu satu. Yang kedua ada juga begini, ketika pasien ini ketika turun di dapil ya, karena DPR ini kan setiap sekian bulan melakukan reses turun di dapil, itu ketemu begini. Ketika masuk ke rumah sakit yang kelas 3, kita tanya-tanya, loh Bapak saya harusnya di kelas 1 Bu, begitu. Tapi kenapa Bapak di kelas 3 gitu? Lah karena kelas 1-nya penuh. Padahal saya kan harus dirawat. Saya malas kalau harus mundar-mandir cari lagi rumah sakit begitu. Akhirnya dia dirawat di kelas 3. Kita tanya, kalau di kelas 3 apa betul bayarnya itu kemudian kelas 3? Ternyata enggak, bayarnya kelas 1. Jadi kecurangan-kecurangan seperti itu. Ada indikasi kalau itu kemudian tapi begini, saya mau menyampaikan di sini bahwa begini, ketika kita melakukan rapat dengan kementerian memang sudah melakukan membuat peraturan Menkes nomor 36 tahun 2015. Itu dia memberikan warning kepada Dinkes untuk membangun sistem pencegahan kecurangan JKN di FKTP. Karena yang selama ini terindikasi untuk fraud tadi adalah di FKTP. FKTP itu layanan fasilitas tingkat pertama. Begitu. Baik Pak Irfan, menanggapi adanya kecurangan dan permasalahan-permasalahan teknis seperti itu di lapangan, singkat saja apa yang akan dilakukan BPJS Kesehatan ke depan? Tentu kami juga punya komitmen yang sama untuk upaya-upaya anti fraud. Termasuk juga kita juga kerjasama dengan KPK dan juga Kementerian Kesehatan dan membentuk Satgas anti fraud tadi. Dan sebagaimana ungkapan Ibu juga bahwa dengan temuan-temuan itu sebenarnya justru bukan kita bayarkan, justru itulah tugas kita untuk memverifikasi apakah tagihan itu benar atau tidak. Baik, jadi ini PR-nya adalah melakukan verifikasi, dan kalau kita lihat prestasinya dari tahun lalu dan tahun ini defisitnya berkurang, semoga tahun depan ini juga ada perbaikan ya. Baik, terima kasih Pak Irfan Bu Siti sudah bergabung bersama kami di Ada Berita Petang. Iya, pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang. Segera kembali.